para pemirsa dan teman-teman sebangsa setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, saya untuk episode ini akan melanjutkan serial daripada ikon baru tentang negara kita, yaitu pertanyaan saya, mungkin tidak Indonesia itu menjadi negara adidaya di hampir segala bidang. Jadi ini serial kedua, tamu-tamu saya adalah teman-teman saya yang sudah sering menemani saya sejak 7 tahun yang lalu, tapi sekarang dengan kerjasama dengan TVRI ini tentu jangkauannya akan lebih besar lagi. Nanti akan saya perkenalkan. Tema yang saya ambil adalah masih tetap menuju negara adidaya pangan 2025. Agak menantang, tapi kata orang kalau mimpi mendingan mimpi yang besar daripada mimpi yang kecil. Kalau tidak tercapai, minimal mimpinya sudah besar. Itu kurang lebih begitu. Tapi saya yakin ini bisa tercapai. Saya mau menyapa tamu-tamu saya. Yang pertama, saya berbahagia sekali. Ini yang kedua, saya akan sapa dulu begitu rendah hatinya Bapak Menteri Dr. Insinyur Haji Suswono Sugeng Rawuh. Selamat datang. Ini yang kedua ya? Iya, Pak. Jangan bosan Anda. Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang kedua, teman lama saya yakin beliau juga nggak akan bosan menemani saya ini, Bapak Franciscus Welirang. Selamat datang, Pak Franky. Udah lama kita nggak ketemu. Salam jumpa. Ini studio yang baru. Direktur PT Indofood Sukses Makmur terbuka. Nah, yang berikutnya juga panelis saya sudah sering saya undang, Dr. Insinyur Rahmat Pambudi. Mas Rahmat, ya, ketemu lagi Pak Sugeng. Ya. Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Saya nggak mau tahu dari kerukunan HKTI yang mana, saya nggak mau nanya itu, tapi itu nggak penting buat saya. Yang penting manusianya. Jadi Bapak sekalian begini ya, Indonesia sudah masuk ke satu liga yang terakhir ini kalau lihat data-data mengenai profil yang barunya ya. Indonesia sekarang gross domestic produknya, GDP-nya itu 822 billion US dollar. Jadi sebentar lagi kalau aman, tentram, saya kira 200 miliar gampang itu tercapai. Jadi akan masuk ke liga triliun US dollar, mendekati India. India 1,7, RRT 6 triliun. Meskipun demikian, dibanding India karena penduduk kita kurang, GDP per kapitanya kita relatif lebih tinggi. Jadi mereka mungkin lebih, Cina itu lebih tinggi, $1.000. Dia 4.000, kita 3.000 sekian. Iya, kita ada problem di dalam negeri. Tetapi kalau kita mengeluh terus seakan-akan negara kita itu isinya tiap hari itu camat, bupati, gubernur, birokrasi, semuanya korupsi gitu. Kelihatannya begitu, susah kita kalau terusan begitu. Nah, saya tidak menafikan itu ada problem, ada pengangguran dan segala macam, tapi saya ingin mengajak untuk memberikan optimisme baru. Pak Menteri, ini ada catatan saya Pak Menteri ya. Kalau mau adidaya, ini ada catatan dari APBN kita. Saya agak khawatir, jadi revenue dari kehutanan dan perikanan, Pak Rahmat nanti correct me if I'm wrong ya, hanya 2,3 triliun lah. Kemudian dari pertanian itu ternyata masuknya di pajak bumi, tidak ada di situ kehutanan, perikanan, pertanian itu nggak ada. Saya cari di mana ini hasil pertanian. Saya sudah teliti gitu, saya pikir di pajak bumi. Jadi pajak bumi itu 27 T. Apakah itu? Ini saya juga harus confirm. Karena Pak Menteri, yang ada di total revenue P-nya, pendapatan itu kehutanan dan perikanan itu 2,9 triliun dan 150 miliar. Jadi it's too small
kecil sekali gitu. Kemudian yang berikutnya nanti akan kita jadikan bahan diskusi. Saya ke Pak Menteri aja dulu ya. Pak Menteri, jadi kalau pajak bumi saya anggap itu hasil pertanian, dari agro ini APBN kita itu hanya mengumpulkan 30 triliun. Pak. Ini kan pendapatan non migas nih sebetulnya maksudnya. Ya. Ini Pak, saya jadi mestinya kalau saya bilang bisa nggak pertanian itu mendekati 500 triliun atau 1000 triliun gitu loh Pak Menteri. Ya, saya kira mungkin apa namanya itu data itu tentu mungkin kaitannya pajak bumi kemudian ini mungkin PBB tadi. Ya, pajak bumi. Iya, pajak bumi itu saya kira bukan hanya itu ya. Okay. Karena dari contoh saja dari CPO saja misalnya, itu kontribusinya saja sudah cukup besar ya. Kemudian juga apa namanya dari ini sumbangannya ke APBN. Iya, sumbangan ke APBN kan melalui ada biaya keluar ya. Ada pajak-pajak yang muncul itu saya kira cukup besar ya, cuma saya angkanya saya tidak dapat, barangkali nanti Pak Rahmat bisa mengoreksi sebagai pengamat. Yang jelas bahwa saat ini tetap kita punya kontribusi di PDB saja dari sektor pertanian ini sekitar 15% kalau misalnya Pak Rahmat. 15% dari ya, itu hanya on farm. Ya dari on farmnya saja itu Pak. Artinya itu artinya sudah cukup besar dari 1.400 triliun kan ya. Ya, dan ini angkatan kerja yang juga cukup kontribusi cukup besar ya. Okay. Sekarang ini memang kalau dari angka sekitar 40%-an ya angkatan kerja ini di sektor pertanian ini. Ya, ini belum sampai tadi kembali bahwa ini apalagi kalau kemudian ke industri segala di industri yang berbasis pertanian tentu akan lebih besar lagi. Itu kalau mau ditotal dari hulu sampai hilir malah bisa sampai 75%. Artinya ini dari sisi serapan tenaga kerja ini luar biasa. Jadi artinya memang pertanian tetap menjadi andalan. Tetap ini akan menjadi andalan karena sebagian besar penduduk Indonesia pada akhirnya memang ketergantungan mata pencaharian dari sektor pertanian itu sangat-sangat betul-betul diandalkan betul gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau sektor pertanian ini berkembang dengan baik dan si pelaku-pelaku usahanya di situ juga sejahtera, artinya sebenarnya persoalan bangsa ini separuh sudah terselesaikan. Itu yang sama tuh. Teruskan Pak, teruskan. Nah, jadi inilah yang saya harapkan. Cuma memang problem potret inilah yang Pak Sugeng ya. Kalau kita lihat potret petani-petani kita ini yang jumlahnya sangat besar ini, misalnya sekitar lebih dari 10 juta kakak ini kepemilikan lahan ini kurang dari setengah hektar ya. Nah, tentu saja inilah yang menjadi problem. Jadi memang potretnya itu menjadi petani-petani gurem. Malah kalau kita bicara dengan luasan lahan per kapita ini kalau tidak salah sekitar 300 meter persegi. Ya, jadi bandingkan dengan ini kita paling rendah di ASEAN saja. Bisa apa ini ya? paling rendah. Nah, jadi inilah yang memang saat ke depan ini padahal kita punya potensi lahan yang luar biasa. Ya, yang ini kalau ditata ulang saja, misalnya dari hutan ini yang kita tata ulang, mana sih hutan yang ada ini yang 120 jutaan hektar itu, coba kita tata ulang deh. Apa semuanya memang hutan jadi hutan lindung, hutan produksi yang akhirnya kita susah mengakses. Nah, kalau bisa coba kita tata ulang, tata ruangnya juga kita tata ulang untuk memang daerah-daerah katakanlah yang memang hutan primer tetapkan saja ini nggak boleh diganggu. Tapi kalau yang sudah berubah, coba kita kalkulasi apakah ini memang daerah yang harus dikonservasi karena memang punya fungsi ekologis atau memang bisa dialihfungsikan. Ya untuk pangan terutama karena ini pangannya. Supaya apa? Supaya para petani-petani gurem kita ini mudah bisa mengakses. Karena persoalan petani sekarang ini sebetulnya bukan kepemilikan kok. Ya, bukan kepemilikan tapi ada akses lahan. Ya, itulah reforma agraria yang mungkin sering digaungkan. Ini saya kira ini penting karena bagaimanapun juga dari skala ekonomi dengan 0,3 hektar ini katakanlah misalnya produktivitasnya kita tingkatkan ya sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, tetap potretnya sebagai petani gurem itu pasti tetap akan stigma itu pasti akan ada terus karena nah tentu memang pilihan-pilihan tadi adalah bagaimana menambah akses lahan, bagaimana kemudian mungkin integrated farming ya dengan dia beternak, dengan dia di industri hilirnya. Nah, upaya-upaya inilah yang saya kira sekarang ini memang pemerintah sedang menyiapkan dan memang
di Kementerian Pertanian sendiri program-program menuju ke arah sana terus kita kembangkan. Gitu. Pak Menteri, kalau ambisi tanda petik ini, ambisi saya sebagai pengamat dan saya mencoba mewakili publik, saya ingin membuat publik itu punya semangat lagi bernegara itu. Kalau dengan tadi subjek itu dipetakan baru, kemudian yang kurang mungkin diatur sedemikian rupa sehingga bisa minimal 1 hektar atau sebagainya. Pak Menteri punya keyakinan bahwa kita bisa menjadi adidaya pangan itu? Saya kira sangat-sangat bisa tadi, makanya kita nggak kalah ya luas tadi lahan kita, potensi sumber terutama dari lahan dulu kita bicara lahan ini. Kalau ini bisa dioptimalkan, ini contoh hal yang praktis saja nih Pak Sugeng ya. Saya mencoba dan insya Allah nanti tanggal 13 ini Bapak Presiden sendiri akan mencanangkan untuk kaitan dengan rumah pangan lestari itu. Contoh ya, ini lahan-lahan terlantar di sekitar rumah kita. Good point. Ya. Ya. Bayangkan ini, kalau saja saya membayangkan ada 25% dari penduduk Indonesia yang memanfaatkan betul pekarangan-pekarangan di sekitar rumah tangga. Ini sudah kita buat satu model desa di Desa Kayen namanya di Pacitan. Ini dengan hanya luasan 100 meter, 200 meter, 300 meter ya. Ini ternyata bisa mengurangi pengeluaran keluarga itu antara 195.000 sampai 700.000 ya. Ini bisa. Nah, kalau 100, 200, 300 meter ini kita gabungkan sekian juta kakak, ini kan juga luas juga. Itu dari satu sisi yang orang tidak terlalu berat memanfaatkan lahannya kecil itu. Ini kan persoalan kemauan. Sebutnya banyak lahan-lahan terlantar. Di Jawa, saya baru kemarin saya panen kedelai di Ngawi. Ya. Ini kerjasama antara petani sekitar hutan dengan lahan perhutani. Dia bisa mengembangkan kedelai di bawah tegakan dengan bimbingan para peneliti-peneliti Kementerian Pertanian, Litbang kita. Ini hasilnya antara 2 sampai 3 ton potensinya. Artinya ini sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan. Nah, di Jawa itu ada 1,6 juta hektar perhutani yang hutan produksi. Nah, ini saja kalau kita manfaatkan katakanlah tadi 50 atau 25%, jadi 400.000 hektar. Ya, 400.000 untuk mengcover kedelai yang kita ingin semangat swasembada kedelai. Kalau ini bisa kita manfaatkan dengan optimal, 2 kali panen saja kan 800.000 hektar. Ya, kalau potensinya tadi katakanlah nggak usah mungkin memang 2-3 ton ini di penelitian ya. Kalau misalnya 1,5 ton saja per hektar, 1,2 juta hektar, 1,2 juta ton, yang itu sudah bisa mengcover untuk swasembada ya. Jadi ini upaya-upaya inilah yang kita, ini baru satu sih, ini baru lahan di Jawa yang ternyata kalau kita daya gunakan dengan baik. Belum habis. Ya, kenapa? Kita berdosa nih Pak Sugeng. Matahari bersinar tiap hari, ya hanya karena kita malas, tidak memanfaatkan lahan produktif yang ada di sekitar kita. Nah, saya kira ini gerakan ini yang saya kira menjadi gerakan sosial. Rumah apa tadi? Rumah pangan lestari. Rumah pangan lestari. Alright. Yeah. Kita mulai situ dulu ya. Saya simpan Pak Franky dulu. Pak Rahmat ya. Jadi saya tidak salah duga. Dari ini Pak Menteri IPB punya. Saya hanya membayangkan semangat saya aja. Kenapa misalnya kita tidak mulai bicara itu ikon barulah. Jadi ternyata sudah klop saya. Rumah pangan lestari, kemudian ternyata ada lembaga tanah-tanah yang hutan bersama masyarakat dan seterusnya. Itu semua memang kita harus kerjakan. Karena apa? Ini investasinya tidak besar gitu loh. Tidak besar dalam artian itu mampulah rumah lestari pasti keluarga itu sendiri. Pak Rahmat, sekarang ini Anda share my opinion enggak, bahwa kita kalau mau nih ada political will, kita bisa mengembalikan misalnya komoditas pertanian unggulan nasional kita seperti dulu ya, misalnya kayak lada gitu, kemudian macam-macam lagi, markisa misalnya, cengkeh, kemudian kopi. Ini kan kalau lihat medannya seperti juga energi, saya bilang nggak mungkin kita tidak bisa jadi adidaya gitu loh, Pak Rahmat. Saya kira apa yang disampaikan Pak Sugeng itu sudah kita laksanakan dan sudah terjadi sebenarnya. Jadi bukan hanya optimisme ke depan, tapi kita sudah pernah melakukan.
Jadi contoh yang paling sederhana saja beras gitu. Beras itu kan sebenarnya tahun 70-an itu sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita baca catatan pendahulu kita di bukunya Pak Radius itu mengatakan itu seperti Amerika tahun 60-an ingin ke bulan. Jadi begitu ada keinginan yang besar untuk memproduksi padinya sendiri. Dalam tempo 15 tahun dari negara importir terbesar beras sedunia, kita menjadi eksportir. Jadi kan bisa, Pak. Untuk yang sekarang misalnya sawit, kan kita juga nomor 1. Lada nomor 1. Cengkeh nomor 1. Jadi sekarang apa yang disampaikan Pak Suswono, ya memang begitu adanya. Tapi kan kita tidak bisa take it for granted. Ya dibiarkan saja. Jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di Kadin bahwa Indonesia akan feed the world, saya kira benar, bisa. Tapi yang pertanyaannya kan bagaimana? Dan bagaimana optimisme itu bisa mewujudkan yang nyata tapi juga sustainable. Nah sekarang kita hitung potensi Pak Sugeng. Jadi kalau kita memang memberi makan dunia tapi ya di bagian mana dan apa gitu. Kita ini mempunyai tanah memang besar. Tapi sebenarnya yang paling besar adalah tanah tropis. Kita ini menguasai 1/3 tanah tropis di dunia. Nah kalau kita bicara pertanian, itu sebenarnya kan memanen energi matahari. Matahari itu ada di tropis, bukan di subtropis. Jadi disinilah tempatnya. Jadi kalau kita mau berkompetisi di agriculture, tropical agriculture, atau tropical based agriculture, ya kita menang. Jadi secara keunggulan komparatif, kita menang. Nah sekarang bagaimana keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif? Itu kita perlu ada caranya. Jadi kalau Pak Suswono tadi mengatakan tanah, bukan itu dasarnya. Jadi kalau kita hanya land based agriculture, kita kalah. Kita kalau dari lahan Pak, kita ini nomor 16 Pak. Kalau kita cuma 191 juta hektar. Itu kecil sekali sebenarnya dibandingkan dengan Rusia. Rusia itu 1.700 juta hektar. Amerika itu 900 juta hektar. Jadi kita dibandingkan Arab Saudi saja lebih besar dia, dibandingkan Kanada lebih besar dia, Brasil lebih besar. Jadi kita orientasi kita harus adalah yang namanya teknologi based agriculture. Human capital based agriculture. Jadi hanya dengan cara-cara seperti itu kita akan menang. Menang dengan cara-cara yang berkelanjutan begitu. Jadi kalau kita menguasai teknologi di bidang pertanian tropis dan teknologi itu bisa diserap oleh petani kita, maka kita akan unggul. Jadi yang membuat kita unggul sebenarnya bukan hanya tanahnya, tapi penguasaan teknologinya dan petaninya. Indonesia ini kan unik Pak. Jadi kita sudah tidak bisa lagi, petani kita lahan kecil sih, jadi ya kita akan susah maju. Saya kira itu sudah harus lewat. Nah sekarang bagaimana dengan petani 0,3 hektar tapi kita menang? Saya sudah coba pelajari Pak Sugeng ya. Dari tahun 1905 sampai sekarang petani kita itu memang 0,3 hektar penguasaannya. Yang besar-besar itu adalah perkebunan besar. Oke. Nah, sekarang bagaimana menempatkan petani yang kecil-kecil ini bisa menjadi kekuatan yang besar menghadapi dominasi yang memang kekuatannya bisa disandingkan dengan petani kecil kita. Nah, misalnya contoh beras. Beras itu adalah ahlinya adalah petani kecil. Cengkeh itu petani kecil, coklat itu petani kecil, karet itu petani kecil. Nah kalau kita bisa menempatkan yang kecil-kecil untuk bisa mengimbangi hal-hal yang besar, maka kita akan menang. Kenapa karet itu kecil, petani kecil? Untuk menangani karet, menderes karet, nggak ada mesin Pak Sugeng, harus orang. Nah orang itu harus ahli supaya bisa menghasilkan karet yang baik, baru menderes. Belum memanennya nanti, belum mengumpulkan lagi, itu orang semua. Nah orang kita kan hebat Pak Sugeng. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa Malaysia perkebunannya bagus? Karena mereka adalah mendatangkan orang-orang dari Indonesia. Tenaga kerja kita. Dan teknologi dia juga lebih bagus, teknologi perbibitan dia, teknologi pasca panen dia. Dan kita bisa ngejar itu nggak? Bukan hanya bisa mengejar, kalau kita mau seperti Pak Sugeng bilang, kita sudah melakukan itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana yang dikatakan Pak Suswono, kedelai di Badan Litbang kita bisa. Badan Litbang itu harus menyebarkan dari Aceh sampai Papua di mana ada sentra-sentra kedelai. Itu sebenarnya dilakukan pada zaman Pak Harto dulu.
Jadi tidak bisa bahwa yang namanya teknologi itu hanya diiri, tidak bisa hanya di Badan Litbang, harus sampai ke petani. Petani harus bisa mengadopsi. Adopsi petani harus sampai benar-benar dilaksanakan. Hanya dengan cara seperti itu kita bisa kuat. Dan satu lagi sebenarnya, ini bagaimana kerjasama antara petani kecil, menengah, besar, dan juga kawan-kawannya Pak Franky. Saya senang sekali dengan idenya Pak Franky ini bagaimana membuat tepung. Tepung itu adalah teknologi sebenarnya tidak maju, tapi dengan diolah oleh Bogasari, dia bisa mengolah menjadi hasil tepung yang bisa diekspor ke seluruh dunia dengan national brand. Itu kita tinggal titip saja tepungnya ubi kayu petani kecil kita, tepung-tepung ubi manis kita, dititipkan di tempatnya Pak Franky, kita sudah punya national brand. Nah, petani kecil, petani menengah, dengan pengusaha besar, masuk menerobos di pasar dunia. Good point. Saya mau mengatakan Pak Menteri ya, saya mau membuat gaduh ini. Kalau gaduh saya berbicara soal ini gitu. Bagaimana yang tadi Anda sampaikan itu bisa kita realisir. Perdebatan publiknya tentang itu gitu. Jadi Pak Menteri muncul ke depan, maju ke depan, memberikan inspirasi tentang, dan kemudian tenaga ahli, orang-orang IPB ini banyak banget. Jangan IPB banyak kan jadi banker sekarang. Kalau jadi banyak sekali yang IPB banker soalnya. Jadi Pak Rahmat, Pak Menteri, saya mau membuat kegaduhan politik sekarang itu isinya ini, gitu loh. Bukan isinya soal menyelesaikan mes uji aja nggak bisa. Tapi itu, gini Pak, kalau boleh saya sedikit tambahkan. Ini semangat pemerintah juga bagus gitu. Oh, bagus. Yang sekarang ini ya, terutama sekarang. Jadi kayak contoh saya. Misalnya. Kalau nggak bagus, beliau nggak akan datang ke tempat saya. Semangatnya kalau ini bagus dari dulu. Oke. Yang menarik begini. Ini kan pertanian itu perlu dukungan teknologi. Sekarang Batan teknologi pangan dia kembangkan. Menristek bikin teknologi itu. Kementerian Perdagangan mau menangani perdagangan internasional. Pak, potong. Iya. Ini problem saya itu mau. Tadi kan saya bilang Pak Sugeng kok nggak capek-capek sih. Ya. Saya mau ini, saya baru tahu saya aja sekarang. Apalagi masyarakat. Ini saya minta nanti di Brebes, di Tegal, di Gorontalo, karena ini TVRI, mereka mendengar ini tergugah itu mereka itu. Yuk di situ dulu ya. Pak Franky, sekarang ada nggak di samping kita memiliki potensi untuk menjadi adidaya itu, ada nggak hal-hal yang misalnya kita ini kayak tadi saya bilang ya, PDB kita mendekati 1 triliun, tapi penduduk kita kan 240, artinya pembaginya kan cuma 220. Ada yang salah nggak yang ganggu? Yang itu taken for granted, kebiasaan kita yang kadang-kadang mengganggu produksi yang mestinya sudah besar bisa ekspor, tapi karena ada habit tentang cara makan kita, cara minum kita, halnya, atau you mau nambahkan yang lain? Baik Pak. Ada beberapa hal. Nah, ya, saya hanya ingin menggugah dulu istilah pangan. Pangan itu sangat luas. Pangan itu bisa komoditas pertanian, ya, bisa bahan tambahan, aditif. Kalau gula kan pangan, garam pangan. Pangan apa? Tapi itu kan adalah bahan tambahan pangan. Mungkin strategis bagi masyarakat. Kedua ada pangan juga produk jadi. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi adidaya pangan kan kita tidak bisa uber alles. Harus yang spesifik. Itu nomor 1. Nah, itu yang kita lihat. Kedua, kalau kita melihat dari secara totalitas pangan, ada 2 begitu kita bicara pertanian ada 2 komoditas. Satu adalah komoditas darat, yang kedua adalah komoditas laut. Indonesia 1/3 adalah darat, 2/3 laut secara total. Itu adalah pertanian, lahan pertanian secara total. Hari ini kan kita spesifik ada kelautan juga, jadi memang terpisah di dalam hal itu. Di darat
pasti jangka panjang kita terbatas. Ke laut tidak terbatas di dalam. Artinya budidaya laut itu kita tidak berhadapan dengan butuh lahan ini untuk tinggal itu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu tentunya perlu menjadi bidikan untuk kita lihat. Nah, di dalam hal ini hari ini kalau kita berbicara kepada pangan dan tentunya kita akan lari kepada ketahanan pangan. Dan inilah yang menjadi terus menerus hal yang terus menjadi keresahan dalam arti kata. Nah, salah satu adalah sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat kita adalah beras. Dan mungkin tadi juga Pak Menteri pagi tadi juga membicarakan, kita berbicara kepada diversifikasi. Apakah kita diversifikasi dari karbohidrat kepada karbohidrat atau karbohidrat kepada protein? Ada dua hal di dalam hal ini. Kalau kita bicara kepada karbohidrat, kita bicara kepada energi otot. Tapi kalau kita sudah bicara kepada protein, kita sudah bicara adalah pertumbuhan dalam kecerdasan, intelijensia. Nah, apakah di dalam hal ini kan tentunya jangka ke depan itu kita harus bisa karbohidrat beras kita berapa 139 kg per kapita. Tinggi sekali. Mungkin garam juga tinggi. Bahan tambahan, gula juga tinggi. Dan ini strategis dan membuatkan keresahan terus. Artinya konsumsinya melebihi daripada standar. Penyakit itu. Penyakit jantung, darah tinggi dengan garam, gula dan beras, diabetes. Nyatanya bahwa bangsa kita ini nomor 4 di dunia penyakit diabetes. Ya. Tentunya di dalam hal ini perlu satu pola baru dalam pemikiran ini. Nah, kalau kita memaksa masyarakat kita terus menerus karbohidrat, makin tinggi karbohidrat, makin banyak penyakit. Salah di kita. Amanat kita bahwa kecerdasan bangsa kita ini mencerdaskan bangsa, pangan merupakan hal yang esensial, yang penting di dalam hal itu. Artinya harus ada arahan dari tadi dari karbohidrat harus bisa kepada protein. Protein begitu kita bicara banyak pilihan, tentunya laut, ternak, ya, sapi, unggas, lain-lainnya dan nabati. Nah, inilah yang mungkin kalau kita bisa menyeimbangkan di dalam hal ini, nah tentunya ini merupakan hal yang sangat penting. Tadi Pak Menteri juga mengatakan mengenai rumah pangan lestari. Waktu saya ingat salah satu sumber protein termurah adalah telur ayam. Bisa dibayangkan kalau di SD kita guru-guru ekstrakurikuler ada pelihara binatang atau ekstrakurikuler itu tanaman-tanaman pot. Jadi anak-anak dari kecil juga belajar di dalam hal itu untuk bertanam. Waktu saya kecil dulu pasti saya punya ayam, Pak. Karena wah senang lihat ini bertelur gitu. Ya, ada ayam pagi-pagi makan telur. Dan itu adalah salah satu sumber protein. Nah, di dalam dan itu akan mereplace apalagi yang di daerah rural sehingga mengakibatkan mereka bisa menggunakan penghasilan mereka untuk hal yang lain. Nah, saya kira pandangan mungkin ini out of the box sedikit ya di dalam hal ini. Saya mau mengerucut dengan Pak Menteri. Pak Menteri, seandainya nih saya analogkan dengan BBM sama gas nih. Yang kemarin kan sudah pemerintah sudah mulai mengendorse dengan sangat berani. Tidak nunggu lagi, pokoknya sudah waktunya shift ke gas. Pak Menteri, kalau seandainya kita ngomong sebelum adidaya ketahanan dulu deh ya. Kalau 139 di convert, Bapak yang mendeklar mulai sekarang tidak mati lu kalau nggak makan 139 kilo per kapita per tahun.
gula, diabetes, garam, hipertensi. Kalau ini dimulai, produksi beras kita saya kira... Ya, produksi beras kita kan sekarang cukup besar sebetulnya. Dengan Thailand kita hampir 2 kali lipat. Oh ya? Iya, Thailand hanya 20 juta, tapi kebutuhan dia hanya 10 juta. Nah, itulah dia surplus. Indonesia sekitar 37 juta. Cuma kebutuhannya 34 juta. Karena ya 130. Nah, itu ya, karena terlalu tinggi itu, memang konsumsinya terlalu besar dan memang ya mindset inilah yang masih bahwa makan ini ya best itu harus beras gitu ya. Padahal kan tentu saja kita punya sumber karbohidrat yang cukup banyak ya. Saya belum lama ini ke Fak-Fak terbang tersepanjang jalan itu hamparan sagu luar biasa. Tidak dimanfaatkan. Ya belum diolah, belum dimanfaatkan. Ya karena tadi akses ke situ aja susah kan begitu. Artinya memang kalau kita bicara Indonesia, kalau bicara krisis pangan rasanya enggak lah, tidak akan terjadi krisis pangan. Tapi kalau kekurangan beras kemungkinan karena berasnya terlalu banyak karena tadi ada problem air mungkin saja terjadi. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang ini bahwa target Presiden sudah mencanangkan 10 juta ton beras di surplus 10 juta ton beras di 2015, rasanya juga bukan suatu yang sulit ya, karena masih tadi betul apa yang disampaikan Pak Rahmat, memang inovasi teknologi ini terus kita kembangkan, jadi bukan berarti tidak dikembangkan terus. Litbang kita ini, dan ini kok sinergi antara LIPI, Ristek segala, kita sering ada konsorsium. Jadi memang karena kurang publikasi barangkali ya, termasuk juga hasil-hasil Litbang kita yang kadang-kadang kelihatannya juga belum banyak dipublikasikan. Padahal varietas padi saja ada 200-an sudah, jadi luar biasa banyak. Dan peningkatan produktivitas dengan cara juga sistem tanamnya dengan jajar legowo itu ternyata meningkatkan produktivitas ya. Hal-hal seperti ini terus kita kembangkan. Nah, cuma persoalannya ini kan ada tantangan baru ya, yaitu soal konversi lahan. Nah, lahan sendiri kan ini luar biasa ya. Di Jawa saya belum lama kemarin tadi sepanjang jalan dari Solo ke Ngawi, kanan kiri itu sudah tekanan, itu lahan-lahan produktif kelas 1. Itu hampir saja sudah mulai dikepung oleh bangunan-bangunan. Nah, itu fakta ya, fakta. Jadi memang akses tadi petani terhadap lahan itu makin sempit, apalagi dengan sistem pewarisan. Nah, jadi persoalannya kalau kita bicara tadi ketahanan pangan, memang kita akan capai adalah kedaulatan pangan ya. Diawali dari kemandirian pangan, bahwa pangan kita memang tidak berasal dari impor. Ya, kita harus produksi untuk yang pokok ya, terutama pangan pokok ini, karena ini ya siapa ke depan ini yang menguasai ataupun bisa pangannya kuat, saya kira akan bisa disegani lah oleh negara-negara lain. Bahkan tadi semangat kita untuk feed the world, saya kira memang bukan sesuatu yang utopia. Itu sesuatu yang sangat mungkin bisa kita capai. Nah, persoalannya tadi tersedia, tapi kalau nggak bisa akses, ini kan berarti persoalan daya beli. Nah, inilah yang harus bagaimana para petani-petani kita yang notabene sekarang ini real penerima raskin 60% petani. Daya belinya itu harus ditingkatkan. Nah, inilah yang kadang-kadang kita dilematis. Sebaiknya di Kementerian Pertanian ini indikator tentang tenaga kerja ini sebaiknya naik apa turun gitu. Ya, ini kan kalau naik kan berarti akses ini bisa jadi mungkin makin kecil. Tapi mungkin harusnya menurun kan sebagaimana negara-negara negara industri yang sudah maju tentu lebih ke industrinya kan begitu. Nah, sementara seorang petani kayak di Amerika, di Eropa kan rata-rata ratusan hektar ya. Jadi artinya estate seperti itu, estate. Nah, jadi bagaimana meningkatkan daya beli. Nah, kalau daya beli ini meningkat, saya yakin apa yang tadi diharapkan oleh Pak Franky tadi, bahwa otomatis nanti protein hewan itu akan meningkat dengan sendirinya. Sebenarnya sekarang kelas menengah, mereka kan lebih banyak sekarang makan steak ataupun mungkin dagingnya lebih banyak lah daripada karbohidratnya. Bahkan banyak sudah mulai kesadaran akan kesehatan, mereka pun akan mengurangi makan beras ya ataupun nasi. Ini sudah mulai kok upaya. Nah, jadi sejalan dengan income per kapita kita naik, saya yakin arahnya nanti ke protein, konsumsi protein itu akan juga meningkat atau bertambah begitu dibandingkan dengan karbohidratnya. Nah, oleh karena itu ini yang penting ini bagaimana tadi meningkatkan supaya dia bisa mengakses pangan itu. Artinya daya belinya itu ada gitu. Dan tentu yang juga penting ini karena Indonesia ini sangat luas dengan keragaman potensi yang berbeda-beda. Nah, tentu ini persoalan logistik. Nah, ini yang jadi masih kendala. Ya, jadi banyak produk-produk pertanian kita akhirnya kalah bersaing ketika
harus bersaing dengan produk impor yang jauh lebih murah. Hanya karena persoalan logistik kita yang tidak mendukung. Nah, tentu saja inilah yang saya kira harus dibenahi, karena makanya tidak bisa memang diselesaikan oleh Menteri Pertanian sendiri. Saya tahu Pak. Ini harus banyak pihak Very ini. good, very good. Pak Rahmat, Anda lanjutkan ya. Jadi ini kan saya jadi sambil mendengarkan saya apa the next gitu ya. Jadi coba bayangin nih, konversi lahan. Ini kan bukan di tempatnya Menteri Pertanian, ini siapa yang bertanggung jawab soal konversi lahan itu, ya kan? Kemudian daya beli petani, ini tentu saya akan menanyakan choice-nya apa untuk mereka. Masa 70% raskin, yang 60% itu raskin yang makan petani sendiri. Jadi ini memang kemudian mengenai varietas benih padi yang begitu banyak penemuan. Ini memang saya tidak tahu di mana letak, kemudian ini tidak well informed kepada masyarakat gitu loh Pak. Termasuk pemberitaan gaduh itu nggak ada yang gaduh tentang litbang, nggak ada. Tentang nggak ada yang gaduhnya soal tetek bengek kayak begitu, iya kan? Pak Rahmat dilanjutkan. Saya kira begini Pak Sugeng, jadi ini masalah pangan ini memang masalah nasional. Tapi tidak seperti tahun 70-an ketika semua merasakan pangan. Ini persoalan pangan ini kan ada dua hal di Indonesia ini. Satu sisi gizi lebih, satu sisi gizi kurang. Jadi memang ada persoalan berat kalau di kita ini. Dari sisi penduduk, kalau kita mau bicara diversifikasi pangan misalnya, ini setengah populasi kita income-nya kurang dari $2. Jadi kalau kurang dari $2, Pak Sugeng diversifikasi pangannya seperti apa? Jadi dengan income kurang dari $2 per kapita, nggak ada cara lain kecuali makan nasi. Itu sudah paling murah. Atau makan super mie. Itu pilihan logis. Jadi kalau kita tidak bisa meningkatkan pendapatan, maka ya kita akan makan nasi. Karena singkong akan mahal, ubi akan mahal, kecuali dijadikan tepung. Nah, jadi memang ada persoalan kompleks, tapi seperti Pak Sugeng katakan ada jalan keluar gitu. Jadi yang pertama-tama ada strategi nasional mengenai food policy kita. Bagaimana kebijakan pangan kita? Nah, kebijakan pangan itu ada dua sisi, dari demand side, dari sisi supply side. Dari demand side kita ini mau apa? Rakyat kita mau dikasih makan apa? Dari sisi karbohidrat, apa sumbernya? Dari sisi protein, apa sumbernya? Dari sisi vitamin, dari mana asalnya? Tadi Pak Franky sudah mengatakan, kalau protein, ada ikan ada darat, laut, dan seterusnya. Itu harus ada national strategy. Ada national policy. Nah, dari sisi demand side. Dari sisi supply side juga harus ada. Nah, sudah sekian belas tahun kita tidak mendengar ini. Nah, kalau ini tidak diciptakan, maka semua akan kesulitan. Kita kan harus ada national strategi untuk itu, Pak. Kalau itu tidak ada, kita akan kesulitan. Jadi itu dulu kalau kita mau bicara makro. Nah, sekarang, ini yang sering kita lupakan juga. Kalau kita bicara produksi pangan, yang pasti diperhatikan adalah produsennya. Siapa produsennya? Petani. Siapa yang memperhatikan petani? Tidak ada. Jadi selama petani ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ya kita akan kesulitan. Jadi adidaya pangan harus mulai dari kesejahteraan petani. Selama petaninya tidak sejahtera, tidak akan ada produksi pangan. Cepat atau lambat kita akan kesulitan. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Sugeng tadi, bagaimana supaya petani kita makmur? Ya, ciptakan lapangan kerja di pedesaan. Lapangan kerja itu pertanian dan non-pertanian. Pertanian on-farm dan off-farmnya. Sekarang infrastruktur misalnya. Kenapa infrastruktur harus jalan tol? Kenapa tidak jalan desa? Jalan desa yang pokoknya petani Pak Suswono, petani tomat kita bisa terangkut. Good point. Itu dulu. Coba di situ dulu ya. Saya sudah dapat supaya saya tidak lupa ini. Jadi Pak Menteri, kalau mau food policy, yang penting kebutuhan
makanan kita tidak berasal dari impor. Nanti itu that is the strategy. Kita harus mencanangkan itu. Menurut saya harus. Tidak ada alasan untuk tidak bisa. Berikutnya kesejahteraan petani. Ini kalau ini dua. Nah, di mana mensejahterakan, saya setuju. Jadi nanti beliau pertanian, karena ada Menteri PU, ada Menteri Perumahan, dan membangun misalnya 3 tahun. Anda pasti akan 3 tahun ini. 3 tahun ini membangun saja jalan 50.000 kilometer dalam 3 tahun misalnya. Itu kalau 1 kilonya 5 orang, 10 orang jalan desa, itu tenaga kerja berapa yang diserap. Jadi ini setuju saya. Jadi nanti episode saya berikutnya saya akan naikkan mungkin Litbangnya saya undang, PU-nya saya undang. Kita diskusi di tempat ini, jadi lebih bisa detail gitu ya. Tapi saya catat dari Pak Menteri, that is very good. Tidak berasal dari import. Itu bendera apa istilahnya? Kedaulatan. Kemandirian. Lanjutkan, Dio. Ya, saya ingin sedikit menginikan petani. Petani ini yang memiliki lahan atau petani buruh. Petani yang tidak memiliki lahan. Mungkin yang besar itu yang tidak memiliki lahan lah yang miskin. Yang punya lahan itu akan berbeda, saya kira, di dalam hal ini. Sama antara nelayan yang memiliki kapal dan ABK-nya, atau pembantu. Nah, yang proteksi di dalam hal itu adalah bagaimana income dari yang diistilahkan petani yang tidak memiliki lahan ini. Ini mungkin yang perlu jadi kunci dalam. Kita kan nggak bisa menginikan dua hal. Satu adalah komoditasnya, harga komoditas. Yang satu lagi adalah kehidupan dari petani. Nah, dua hal ini harus bisa dibalancing untuk bisa memberikan suatu penghasilan yang tepat. Saya kira itu yang kita inikan, dan saya sangat setuju bahwa lahan-lahan yang petani kita itu punya lahan kecil. Kalau yang petani memiliki lahan akan berbeda dengan petani yang tidak memiliki lahan, karena dia harus bayar sewa. Jadi itu sudah cut off lagi dia punya income. Ini yang lebih parah sebetulnya dibandingkan dengan petani yang memiliki lahan. Saya kira, nah kemungkinan 60% yang raskin itu adalah yang tidak memiliki lahan. Saya kira bisa dikonfirm itu ya Pak. Nah, sehingga kalau itu halnya cost, artinya kan pekerja kan. Kalau di kita ada, kalau di industri ada gaji minimum. Karyawan di industri itu ada gaji minimum. Artinya di situ kalau ada mekanisme kebijakan dalam pemerintah melihat hal itu, ada harusnya mengidentifikasikan income minimum di dalam hal itu yang bisa menjamin bahwa dia akan tetap. Mungkin kita bisa lebih baik di dalam hal itu, dan itu akan membantu banyak. Pak Menteri, kalau di luar percolongan eksternal untuk meningkatkan daya beli petani, yang Pak Menteri lihat apa? Misalnya dia sudah gurem hanya 300 meter persegi lahan. Kalau kita biarkan terus, masih tetap ini 60% ini kayak makan raskin dia juga. Pak Menteri, saya agak tidak memiliki daya analisa saya. Coba Pak Menteri saya kira tetap ini artinya bagaimana pemerintah itu memberikan insentif ya kepada mereka. Tidak mau, karena itu dimanapun di negara-negara maju juga diproteksi kok para petani kita ini. Bahkan ada dumping segala, itu sudah bukan rahasia lagi di beberapa negara. Kita apa yang bisa lakukan? Harga? Ya, saya kira memang ada perlindungan tadi soal harga ini. Memang ini kan kebijakan kita ini kadang-kadang saya sering menyampaikan bagaimana petani sudah dengan lahan sempit, kemudian harga pangan tidak boleh mahal, tapi dituntut sejahtera. Sesuatu yang paradok kan. Ada mungkin. Nah, inilah yang artinya ya mungkin saja dilakukan, tetapi tadi bagaimana memberikan insentif tadi, perlindungan harga misalnya ya kepada para petani tadi.
Bagaimana supaya, karena apa? Petani itu nggak usah disuruh, Pak Sugeng. Begitu harganya menarik, otomatis kerja sendiri dia. Ya, tapi begitu seperti contoh kedelai. Kenapa kedelai ini untuk ngangkat ini susah? Bayangkan kedelai impor di sini waktu harganya 4.500, padahal di petani baru untung kalau 7.000. Karena mungkin seperti ini, nah contohnya. Jadi nanti itu harus ada perlindungan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan satu insentif tadi. Nah, tinggal insentifnya apakah di input, ya, atau di harga misalnya seperti itu. Ya, ini memang ini perdebatan yang cukup lama. Dulu saya waktu DPR pun juga sempat ini mana baiknya. Kalau misalnya kita kasih subsidi harga, benar nggak kira-kira petani akan menikmati? Jangan-jangan nanti pedagang juga. Ya, kalau barangnya sudah dari pedagang. Nah, ini bukan hal yang mudah juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ini nanti kita akan ada satu proses atau pembahasan undang-undang. RU-nya sudah siap sekarang, namanya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Nah, inilah yang saya kira ini yang akan kita ini matangkan, dan mudah-mudahan dengan undang-undang ini Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini termasuk keperpihakan banyak pihak tadi soal permodalan misalnya. Ya, petani ini bank sendiri, walaupun tadi katanya orang pertanian banyak jadi banker, ternyata nggak gampang juga mengakses modal di perbankan. Karena apa? Bank ini terikat dengan aturan perbankan yang rigid. Jadi oleh karena itu salah satu tadi berikan akses modal yang mudah, murah, gampang, ya, dan dengan tentu saja tadi bunga yang murah, yang artinya petani bisa visible jadinya untuk bisa dia mengembalikan. Ini Pak Menteri ya sudah dicoba berkali-kali, tapi saya akan mencoba mengendorse ini, bahwa pangan kita tidak boleh berasal dari impor. Ya. Ini bendera pokok. Karena dengan begitu garam India yang diimpor kemarin itu 400 rupiah per kilo, dijual di sini 4.000. Kalau dari India, di Sampangan situ di Madura itu berapa? 4.000 jual 7.000 gitu. Iya kan? Ya. Jadi apalagi kalau beli dari India 400 jual 7.000. Kalau 1 juta ton saja dia udah seumur-umur, dia udah nggak usah cari duit lagi kan begitu. Jadi saya mendukung betul ini. Saya akan kampanyekan makanan kita tidak boleh berasal dari impor. Ya, sepanjang artinya ada produk di dalam negeri, janganlah melepas itu. Ya, saya kira itu kan bukan dosa, Pak, ya. Nah, jadi dari sana petani, dan berikutnya memang harus ada kapan-kapan, nanti nggak tahu nanti di undang-undang itu. Biar saja kalau harga dari petani itu mahal. Kenapa tidak? Gitu? Kenapa tidak? Gitu loh. Lanjutkan. Anda lanjutkan. Apa yang what you have in your mind? Jadi kembali lagi, kalau kita ingin adidaya di bidang pangan itu kita harus berani mengambil sikap. Impor atau ekspor itu yang penting Indonesia untung. Jadi memang agak sulit memahami ini. Jadi kayak contoh misalnya, bagaimana kalau kita ingin supaya petani kita maju? Tadi Pak Menteri sudah mengatakan ada kebijakan. Kebijakan ada 2, harga dan non harga. Kalau harga dinaikkan terus, itu petani juga nggak terlalu senang. Karena harga yang tinggi itu belum tentu dia untung. Sebenarnya yang diinginkan petani itu kan keuntungan, bukan harga yang tinggi. Karena kalau harga yang tinggi tidak kompetitif juga secara internasional. Kalau harga beras kita katakanlah 15.000, ya beras dari Vietnam akan masuk. Kita bukan Jepang. Jepang yang harganya beras 60.000, tidak ada beras dari negara lain bisa masuk karena ada hal-hal tertentu yang memang dia sudah punya sejak dulu begitu. Nah, kalau di Indonesia, bayangan saya begini Pak Sugeng. Petani kita harus dilengkapi dengan kemampuan teknologi yang tinggi. Nah, teknologi itu bisa dari dalam negeri, kalau perlu impor, tapi sementara. Jadi misalnya kentang, kita akan kalah dengan Cina, kita akan kalah dengan Bangladesh sekalipun. Kenapa? Bibit kita kurang bagus. Bibit kita paling tinggi 20 ton. Sementara Cina, saya baru datang nih ke petani Cina di pelosok desa Pak, 60 ton. Apa ini genolnya? Kemampuan produksi untuk menghasilkan, ya genolnya Pak, genolnya 60 ton. Ya terang dong kita kalah. Nah sekarang lebih baik kita mengimpor kentang konsumsi atau kentang bibit. Ya kentang bibit secara temporary. Jadi yang penting petani kita untung dulu. Kenapa? Kentang kita itu mendapat pasar di Singapura. Meskipun kentang kita lebih mahal, tetap orang Singapura. Kami baru datang di pasar induk.
Lebih enak. Lebih senang kentang Indonesia. Karena yang dimakan mungkin G0 atau G1. Jadi pokoknya mereka lebih senang. Jadi kita impor bibit, ditanam di sini, diekspor ke Singapura. Good point. Nah sekarang misalnya, ini contoh bawang putih. Bawang putih kita akan kesulitan. Nah sekarang harga bawang putih di Indonesia meskipun impor dari Cina, itu tetap lebih mahal daripada, lebih murah daripada di Cina sendiri. Jadi Indonesia mengimpor bawang putih besar-besaran di stok. Sekarang di Cina harga bawang putihnya lebih mahal dari stok yang kita punya. Ya diekspor balik lagi ke sana. Kalau dia nggak terima, ya itulah perdagangan bebas yang katanya kita anut. Termasuk misalnya bibit sapi. Bibit sapi Australia itu kita sampai kapanpun akan kalah. Tapi kalau pengemukan, Indonesia lebih menang. Jadi kita jangan impor daging dari Australia. Kita impor bibit saja. Kita gemukkan di sini. Petani kita mendapatkan nilai tambah. Alright. Jadi kita masih punya ada 3 menit ya Pak. Saya mau bagi 2 dengan Pak Menteri. Beliau akan saya minta untuk meng-close. Anda saya kasih 1 menit. Agak di luar ini. Ini masalah petani. Ini petani yang tidak punya tanah, petani yang nyerobot tanah kan apa yang terjadi di Mesuji itu ya. Saya mau meng-approach. Coba jangan soal pelanggaran HAM-nya yang diurus. Itu diurus boleh. Tapi kalau konsesinya itu misalnya dia sampai 100.000 atau 200.000 hektar, kenapa yang ini dikumpulin kalau butuhnya untuk plasma itu 1.000, kasih aja untuk plasma 1.000 supaya dia kerja gitu loh. Mengenai HAM-HAM-nya ini lanjutkan, nggak ada masalah itu, tapi jangan dia terlantar dalam pengasingan di tanah air sendiri, Pak Franky. Saya kira di dalam hal itu kan ini masalahnya komunikasi ya. Kalau satu perusahaan yang besar dia sudah memiliki sampai 100-200 ribu, apalah yang 1.000 hektar itu untuk ini kan dalam arti kata social kohesi ya dalam ini. Saya kira ini normatif dan biasanya perusahaan bisa berkomunikasi. Harusnya demikian. Namun kadang-kadang kemungkinan komunikasi itu terjadi miscommunication atau kalau itu ada dari eksternal gangguan eksternal itu memungkinkan saja terjadi. Ya, jadi menurut saya itu part daripada suatu komunikasi yang ya. Pak Menteri, Anda tutup ya Pak Menteri ya. Ini kita masih akan selanjutkan episode berikutnya. Tadi benih kita itu, saya ini peternak benih sebetulnya. Pernah saya berbenih di Pengalengan, saya ada di Sukawujan, di Ciawi, sampai sekarang masih ada. Kenapa polisi benih kita tidak pernah firm, Pak? Ya, Anda tutup setengah menit, 1 menit. Ya, saya kira tadi saya juga sepakat tadi yang sampaikan Pak Rahmat, bahwa dalam hal tertentu kita selalu membangun kerjasama. Ya, riset ini karena memang ini penting karena bagaimanapun juga benih ini menjadi sesuatu kekuatan yang juga harus kita bisa produksi juga dari dalam negeri. Tapi dalam hal tertentu memang kita masih kesulitan, saya kira tidak ada masalah itu impor. Tetapi kita pun sudah ada aturannya membatasi hanya dalam waktu untuk 3 tahun misalnya. Setelah itu harus sudah produksi dalam negeri. Cuma kadang-kadang yang diberi kesempatan untuk impor itu keasikan impor gitu, tidak memproduksi dalam negeri. Inilah yang saya kira ini yang mari kita bangun betul bahwa Bang di Litbang sendiri terus kita kembangkan dan beberapa produk-produk unggulan pun juga sudah kita sebarkan apa yang tadi Pak Rahmat katakan, kita sampaikan ke publik, ke masyarakat. Karena potensi untuk sekarang ini memang kita lebih konsentrasi pada intensifikasi, jadi peningkatan produktivitas. Memang, tetapi bukan berarti kemudian ekstensifikasi tidak kita lakukan karena mengimbangi konversi lahan. Nah karena itu saya tadi sebetulnya kaitan dengan jalan tol, sebagai kenapa sih lahan pertanian ini jangan kita korbankan, lebih jalan tol di atas. Nah kan bisa dibayangkan. Ya kan, nah kalau di atas kan lahan di bawah tetap masih bisa dipakai dan itu akan aman dibandingkan kalau di bawah kanan kiri pasti akan mendapat tekanan seperti itu. Ya, saya kira itulah yang kita perlu amankan. Very good Pak Menteri. Jadi Pak sekalian, waktu juga yang membatasi kita, tetapi saya belum selesai ini. Saya akan lanjutkan di kemudian hari. Masih banyak yang saya ingin dalami lebih jauh lagi. Tapi moga-moga pembicaraan kita ini menyentak hati nurani setiap yang mendengar, termasuk yang memimpin dan yang dipimpin.
Moga-moga ini bisa memberikan juga inspirasi untuk mempercepat tadi istilah Pak Menteri itu, kita sumber makanan kita sebaiknya tidak berasal dari impor. Sejahterakan petani. Moga-moga ini bisa menjadi pegangan kita semua dan kita bisa tidak mustahil untuk mewujudkan yang saya sebut negara adidaya pangan by 2000 pada tahun 2025. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.